Hai Eventusiast, selamat datang di Euphoria Insight bersama aku, Sibo, Mama Event. Kalian pernah bingung nggak mulai dari mana kalau bikin event? Di episode kali ini, aku bakal bongkar langkah-langkah penting supaya event kamu sukses dari awal sampai akhir. Yuk kita mulai. Setiap event yang sukses selalu dimulai dengan ideasi ya teman-teman. Ini adalah tahap pertama yang paling penting, di mana kamu menciptakan konsep event yang menarik dan sesuai kebutuhan. Nah, untuk memulai, coba jawab 3 pertanyaan ini. Siapa audiens kalian? Apa tujuan event ini? Dan pengalaman seperti apa yang ingin kamu ciptakan? Aku akan jelasin satu persatu ya untuk kalian. Pertama, siapa audiensmu? Mengetahui siapa yang bakal hadir di event kamu itu krusial banget. Kalau kamu nggak tahu siapa mereka, susah pasti buat bikin sesuatu yang benar-benar sesuai. Cara mencarinya gimana? Yang pertama, identifikasi demografi dulu. Siapa audiens kamu, usia mereka berapa, apa pekerjaannya, dan mereka tinggal di mana. Yang kedua, pahami psikografinya. Apa yang mereka suka, minatnya apa, hobinya apa, atau nilai-nilai mereka tuh apa aja ya. Yang ketiga, gunakan data. Ini penting teman-teman. Kalau sudah pernah bikin event sebelumnya, analisis datanya, atau buat survei untuk calon peserta. Dan yang terakhir, observasi tren. Lihat apa yang lagi hits di media sosial atau komunitas yang sesuai dengan audiens kalian. Contohnya nih, aku kasih contoh ya. Kalau audiens kalian adalah remaja pecinta musik, kamu bisa fokus pada tren musik yang terbaru dan undang artis yang lagi digemari. Simple banget kan? Yang kedua, apa tujuan event ini? Tujuan itu penting banget teman-teman. Tanpa tujuan yang jelas, kamu tuh bisa kehilangan arah dan malah bingung. Ini event tujuannya buat apa sih? Tujuan itu memberikan kamu arah yang jelas dan jadi alat untuk mengukur sukses atau enggaknya event kamu. Kamu kalau mau pergi juga harus tahu kan tujuannya kemana. Kalau nggak nyasar nantinya. Nah, aku akan kasih contoh tujuan dari event. Ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah brand awareness. Kalau tujuan kamu memperkenalkan brand, pastikan event ini menonjolkan identitas dan nilai brand kamu. Yang kedua, networking. Kalau fokusnya mempertemukan profesional di satu industri, bikinlah sesi interaktif, kayak misalnya diskusi panel ataupun workshop. Yang ketiga, menggalang dana. Untuk event amal, kamu bisa buat lelang atau konser yang inspiratif. Pokoknya tentukan tujuan kamu dari awal supaya semua langkah berikutnya jadi lebih ke arah. Dan yang terakhir, pengalaman seperti apa yang ingin kamu ciptakan? Ini adalah momen di mana kamu menentukan kesan apa yang bakal dibawa pulang oleh peserta. Aku akan kasih tahu tipsnya buat kalian. Yang pertama, gunakan event-event sejenis sebagai referensi. Analisis apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki oleh kalian. Yang kedua, tambahkan elemen spesial yang bikin event kamu memorable. Contohnya, aktivitas interaktif seperti photo booth menggunakan AI atau merchandise eksklusif yang kalian bisa bawa pulang. Aku kasih contohnya nih buat kalian. Untuk event musik misalnya, tambahkan sesi meet and greet dengan artis atau kesempatan bagi peserta untuk melihat proses di belakang panggung. Itu menarik banget dan pasti memorable banget buat mereka. Jadi, tahap ideasi ini adalah tentang mengenal audiens, menentukan tujuan, dan menciptakan pengalaman yang berkesan. Kalau langkah ini sudah matang teman-teman, kamu tinggal lanjut ke tahap berikutnya. Siap bikin event kamu jadi sorotan? Let's go! Nah, kamu sudah ada ide. Bagaimana cara memastikan ide ini bisa jalan? Yuk kita lanjut bahas di tahap berikutnya. Setelah punya ide yang jelas untuk event kamu, sekarang kita masuk ke tahap perencanaan. Nah, ini dia langkah-langkah penting yang nggak boleh kamu skip kalau kamu mau event kamu sukses. Yang pertama, buat proposal teman-teman. Proposal ini adalah dokumen penting yang jadi panduan sekaligus bahan presentasi kamu ke stakeholder. Di sini kamu harus jelasin, ada banyak nih. Catat ya. Yang pertama, apa sih konsep eventnya? Lalu setelah itu kalian pertanyakan lagi siapa target audiensnya. Lalu berapa perkiraan anggarannya dan apa hasil yang diharapkan dari event ini. Proposal yang bagus bakal bikin tim dan investor atau brand percaya sama visi kamu. Selanjutnya, susun timeline. Ini soal mengatur jadwal supaya semua tugas selesai tepat waktu. Tetapkan deadline ya, yang jelas untuk hal-hal penting. Karena banyak nih hal-hal penting.
Contohnya, kapan venue harus dipesan, kapan materi promosi harus dirilis, atau kapan harus deal dengan vendor. Dan masih banyak lagi lainnya ya. Di Euphoria, kita pakai tools namanya Protect atau Project Tracker. Ini bikin kita gampang ngecek progres tugas tanpa perlu ribet. Langkah ketiga, budgeting. Ini dia bagian yang krusial banget. Pastikan semua kebutuhan itu dicatat ya teman-teman. Mulai dari venue, dekorasi, catering, sampai tenaga kerja. Jangan lupa cek harga pasar supaya nggak over budget. Dan ya selalu sediakan dana cadangan buat hal-hal yang nggak terduga. Jangan sampai boncos ya, ingat jangan sampai boncos. Terus jangan lupa pilih waktu yang tepat buat event kalian ya. Misalnya hindari bentrok sama event besar lainnya atau manfaatin momen peak season seperti liburan akhir tahun. Tapi hati-hati juga ya, peak season itu persaingannya ketat teman-teman, jadi harus ekstra persiapannya. Yang kelima, bentuk tim. Pastikan semua orang punya tugas yang jelas, ini penting banget ya. Ada project manager, tim kreatif, logistik sampai dengan promosi. Dan yang gak kalah penting, adakan briefing rutin biar semuanya tetap sinkron. Kerjasama dengan vendor juga penting banget teman-teman. Pastikan kamu negosiasi sejak awal dan jaga komunikasi yang terbuka. Kalau semua pihak udah on the same page, pasti prosesnya lebih lancar lah. Terakhir, jangan lupa promosi. Mulai dari media sosial, email marketing, sampai kolaborasi dengan influencer. Manfaatin aja semuanya. Buat teaser, bikin audiens penasaran, dan bangun hype sebelum hari H. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, kamu nggak cuma bikin event yang seru teman-teman, tapi juga terencana dengan baik. Rencana udah mateng, tapi gimana kalau tiba-tiba ada kendala yang nggak terduga? Tenang, kita bahas antisipasinya di tahap eksekusi. Hari H adalah puncak dari semua kerja keras kamu. Di sini kamu harus fokus pada implementasi dan siap mengatasi kendala yang muncul di lapangan. Misalnya, kalau ada keterlambatan vendor dan perubahan jadwal mendadak, selalu siapin plan B ya. Ingat, selalu siapin plan B. Pastikan tim kamu tetap tenang dan komunikatif agar semuanya berjalan dengan lancar. Dalam event itu persiapannya 80%, waktu yang banyak habis di persiapan. Jadi untuk event yang satu hari itu butuh persiapan yang matang banget teman-teman. Nah, menurut kamu, apa sih tantangan terbesar di hari H event? Tulis jawaban kamu di komentar ya. Setelah event selesai, jangan lupa evaluasi. Ingat ya, jangan pulang dulu teman-teman. Apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana respons dari klien atau audiens. Follow up ini penting banget untuk membangun hubungan yang baik dan membuka peluang kerjasama di masa yang akan datang. Nah, menurut kamu, apa evaluasi paling penting yang harus dilakukan setelah event selesai? Itulah langkah-langkah bikin event A to Z. Semoga ini bisa membantu kamu ya yang lagi merancang sebuah event. Buat eventusias, untuk tahu soal tips-tips event lainnya, jangan lupa subscribe channel Euphoria Event, follow Euphoria Event di Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn. Follow juga TikTok aku ya, jangan lupa @mama_event. Like dan share video ini, tonton episode Euphoria Insight selanjutnya, dan video lainnya di channel ini. Komen juga di bawah kalau kamu mau join grup komunitas volunteer Euphoria. Komen sebanyak-banyaknya pokoknya. Kalau udah banyak, aku bakal share link di grup komunitasnya ya. Sampai jumpa di Euphoria Insight berikutnya.